Halo guys, bertemu Gadget. Selamat datang kembali di channel gua. Kali ini gua mau review full user experience-nya pakai OnePlus 12 ya guys. Untuk spek lengkapnya bisa lihat di layar berikut. OnePlus 12 gue ini udah versi Eropa ya guys. Aslinya ini versi China. Kalau versi Eropa ini nama modelnya CPH 2581. Sementara kalau di China itu namanya PJD 110 guys. Variannya yang 16GB, RAM-nya internalnya 512GB. Oke. Yang pertama mau gue bahas nih guys, ini HP ini paling unboxing experience-nya dulu ya. Unboxing experience-nya seperti ini. Ini HP-nya udah ada. Ini box-nya. Ini yang kita dapat. Ada ini sih harusnya ucapan terima kasih gitu guys. Kan bahasa China jadi skip lah. Ini dapat buku panduan, dapat stiker, SIM ejector sama casing. Oke. Yang didapatnya itu casingnya kulit jeruk gitu ya guys. Soft case seperti ini. Terus ini dulu. Nah, ini harusnya HP-nya ada di sini. Oke, kita kesampingkan dulu. Nah, ini buat tatakan HP-nya. Lalu dapat charger yang sudah sampai 100 watt. Superfook 100 watt ya guys. Ini di sini deh. Ini dapat kabel data USB-A ke USB-C. Oke. Jadi kelengkapannya seperti ini guys. Sini. Tadi ini buku panduan dan stikernya. Kurang lebihnya seperti ini guys. Ini dapat. Oke. Lanjut masuk ke experience part pertama, yaitu desain guys. Nah, untuk desainnya sendiri sih ini sebenarnya selera ya guys. Gua sendiri suka banget. Biarpun punya kamera Iceland yang segini gedenya nih, hampir setengah HP-nya. Tapi kalau menurut gua ini tuh punya karakter, jadi ya fine-fine aja sih. Malah suka gitu, keren. Untuk material kaca belakangnya ini sendiri Corning Gorilla Glass, cuman nggak tahu versi berapa nih. Nggak ditulisin, cuma Corning Gorilla Glass aja. Bahannya sendiri kaca AG gitu, anti glare. Terus warnanya ini varian gua yang warna silky black. Silky black ini seperti namanya nih guys, silk itu kan sutra ya. Halus banget guys ini. Harus di handle dengan bener-bener nih, handle with care ya guys. Bye-bye licin, goodbye. Untuk kaca depannya ini pakai Gorilla Glass Victus 2. Kameranya punch hole. Ukuran layarnya 6,82 inch. Oke, seperti ini guys desainnya. Nah, paling menurut gue ya guys, desainnya itu yang kurang cuma di layar sih. Kalau aja nih layar curve-nya jadi flat ya, lebih berfungsi sih. Cuma ini curve gini keren sih, tapi jujur keren. Jadi ada kesan mewahnya gitu guys. Plus belakang juga curve juga kan sampingnya, jadi ya masuk lah. Tapi kalau menurut gue flat lebih berfungsi dan gue suka layar flat sih. Oke, paling desain seperti ini ya guys. Lanjut ke part kedua, yaitu kamera guys. Untuk kamera speknya seperti ini ya.
Ini ada main kamera Sony LYT 808, periskop, telefoto pakai Omnivision OV64B. Untuk satu lagi lensanya yaitu ultra wide sekaligus micro pakai Sony IMX581. Menurut gua kameranya sih cakep guys. Untuk harga 10-15 juta nih HP udah di atas rata-rata sih untuk range harga yang sama ya. Karena memang ya sensornya tadi udah pakai Sony Lithia LYT 808 ini. Hasil kameranya bisa dibilang natural. Apa yang kita lihat gitu guys. Apa yang kita lihat ya apa yang kita dapat. Minim processing tapi bisa dibilang processingnya hanya tipis lah, eye pleasing tapi tipis, kurang lebih gitu guys. Untuk hasil fotonya bisa dilihat di slide berikutnya guys. Oke, untuk hasil fotonya seperti itu guys. Lanjut ke hasil video. Untuk hasil video bisa lihat di sini juga ya. Nah, ini main kamera OnePlus 12. Resolusi 1080p 30 fps. Hasilnya seperti ini. Lensanya bisa di switch langsung ya guys. Tanpa harus stop, bisa ke wide, main, 2x digital zoom, 3x telefoto. Lanjut guys, kita buat jalan ya guys. Kita coba panning juga nih guys. Panningnya seperti ini. Apakah ada lag? Di kamera sih nggak ada lag. Oke guys, kurang lebih seperti ini ya guys. Nah, kalau ini ultrawide OnePlus 12 1080p 30 fps. Lumayan stabil ini guys. Semua kameranya ada OIS ya guys. Kita cek dulu guys. Nah, kalau ini telefotonya OnePlus 12 resolusi 30 fps. Stabilizationnya off seperti ini kalau dibuat jalan guys. Masih lumayan shaky sih, tapi hasilnya lumayan clear ya. Jelas guys. Ya guys, ini kamera depan OnePlus 12 resolusi 1080p 30 fps. Stabilizationnya off. Untuk kamera depan ini bisa sampai 4K 30 fps ya guys. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Sambil jalan, kita lagi di taman piknik. Hasilnya sih nggak terlalu shaky ya guys. Oke lah, boleh. Oke guys, lanjut ke pembahasan ketiga, yaitu performa sekaligus gaming experience. Jujur guys, gue pertama megang HP ini sih kagum sama smoothnessnya ya. Ini di layar nggak kelihatan sih, cuma 120Hz ini berasa banget. Untuk performa sebagaimana HP Edge 3 di HP lain sih, ya Edge 3 ya monster. Untuk Antutunya kalau mode non performance tuh sekitar 1,7 juta. Sementara kalau high performance-nya on itu dia skornya di 2,1 juta. Ini udah kenceng banget sih guys. Nomor 1 lah Android Edge 3. Kenceng gini ya bukan karena cuma chipsetnya aja. HP ini udah dibantu sama dual cryo velocity vapor chamber guys. Jadi ya kenceng sih, soalnya vapor chambernya ini dia di stack gitu, ditumpuk buat mesin, buat layar, buat baterai. Makin dingin lah, makin dingin berarti performance-nya makin kenceng dan bisa sustain. Nah, untuk gaming kita bikin videonya misah sih guys. Kalau mau full gamingnya nanti kita bakalan kasih linknya di deskripsi. Untuk
Sekilasnya ini langsung gue coba main aja guys ya. Enggak guys. Begitu guys performanya guys, lancar sih. Kabarnya masih acak-acakan ya guys, saya nggak bisa main fight guys. Ini MP-nya on nih, bikin ribet ntar guys. Agak keset guys ya dojolnya. Kurang lebih begitu guys performanya. Nggak anget nggak apa sih HP-nya, anget sih sedikit, cuman bener-bener nggak ada angetnya sama sekali guys. 35 cuma guys. Di sini dia ada fitur gamingnya sih lengkap. 35 ya, sama lah ya. Suhu internalnya oke lah ya. Coba kita cek di belakang. Ini 34 guys, nggak panas guys karena ini kan ya bukan full match ya. Nanti kita coba juga PUBG guys. Di layar nggak berasa guys, soalnya 30 fps. Aduh. Oke, kurang lebih seperti itu guys. Lanjut ke kita coba main PUBG guys. Nih yang saya maksud fitur gamingnya banyak tuh ini guys. Dia ada championship mode. Ini tuh jadi notif, banner, calls, notification itu nggak bakalan masuk, benar-benar kayak di mute gitu. Terus juga performance-nya bisa dibilang di boost lah ya, touch-nya di boost, refresh rate-nya jadi lebih stabil efeknya, multi touch-nya lebih stabil, background APPS-nya nggak bakalan jalan, terus juga dia nge-clear aplikasi. Nah ini Maykos nih apa yang bakal terjadi sih, jadi lebih panas dan boros. Oke, ini championship mode guys. Wah, ada update guys. Ini banyak juga, ada call blocker, ada screenshot, screen recording, network optimization, touch optimization, bisa lock orientasi, quick startup nih. Kayak misalnya kita ke home nih bakalan langsung keluar lagi tanpa di close. Game filters bisa set HDR, night, bright. Lalu bisa setting juga, ada voice changer juga. Ini adaptive frame booster tuh kayak interpolasi gitu guys. Jadi misalnya main di 60 Hz berasanya 120. Hyper resolution cuma resolusi aja. Lalu Hyper HDR juga sama sih kayak tadi yang filter.
Nih GPU setting sih ini oke banget nih, jadi bisa bikin multi samplingnya berasa lebih mantap. Ini filteringnya juga lebih tebal, hasilnya bisa bikin gambarnya lebih halus. Ini ada filteringnya, bisa langsung ke performance, balang, bisa ke quality. Oke, cek suhu ya guys. Oke, 35,7an, 35an. Mantap nih guys, performanya nih, framenya nggak turun sama sekali nih. Kita buktikan dengan sistem status. Sini kelihatan ya guys, ada frame rate nya. Oke guys, kurang lebih begitu ya guys. Kita lanjut cek suhu. Wah, 40 derajat guys. Karena 120 fps sih. FPS nya cukup stabil dari tadi sih guys, diperhatiin. Lanjut ke belakang. Relatif adem sih guys. Sisi terpanasnya ada di 38,6, 37 ya, 38 guys. Kalau kita cek di internalnya 38 guys. Oke, untuk gaming lengkapnya bakalan kita pisah ya guys di video satu lagi, ditunggu aja. Dan untuk gaming dan experience performance-nya kurang lebih seperti ini guys. Stay tune aja video selanjutnya untuk full review gamingnya. Oke guys, lanjut ke part 4, yaitu baterai. Untuk spek baterai, OnePlus 12 ini pakai baterai 5400 ya guys. Bisa dibilang paling besar di antara flagship lainnya. Tapi paling besar belum tentu paling irit ya. Untuk charging pakai teknologi SuperVOOC 100 watt. Ya, SuperVOOC 100 watt guys. Sama AirVOOC tuh wireless charging ya guys, sampai 50 watt. Lumayan kenceng sih, mau wireless atau wirednya. Kita coba ya guys. Ini masih chargingnya seperti ini guys. Nah ini dia SuperVOOC 100 watt OnePlus 12. Langsung ke fitur ketahanan baterainya guys. Untuk fitur ketahanan baterainya ini lumayan lengkap guys. Dia ada indikator battery health-nya juga nih, 100%, ada smart charging. Fungsinya ini tuh dia kalau udah 80%, HP-nya belum di-use nggak akan ngelebihin 80%. Sementara kalau udah mau dipakai dia bakalan baru charging sampai 100%. Yang di bawah ini ya seperti namanya guys, di limit. HP-nya hanya akan dicas sampai 80%. Fitur-fitur lain juga banyak sih guys untuk kesehatan baterainya. Seperti ada namanya intelligent service. Dia bisa baca habit kita sih. Jadi HP-nya tuh nggak 100% dipakai gitu.
Menunya di mana ya, sebentar kita cari guys. Nah ini dia kurang lebih fiturnya seperti itu guys. Untuk baterai ketahanannya sendiri bukan bisa sih, gampang banget buat dapet 8 jam SOT nya nih. Ini penggunaan saya dengan layar 1080p, refresh rate 60 Hz. Lebih settingannya seperti ini guys. Nah, ini standar 60 Hz. Lalu resolusinya di standar juga. Ini udah awet banget sih menurut saya. Oke guys, lanjut ke part 5 yaitu layar. Untuk spek layarnya seperti ini ya guys. Untuk ini kita nggak bisa tes full dengan cara yang proper ya guys, karena emang kami nggak ada alatnya. Untuk sekilasnya untuk layar ya smooth, terang, dan responsif sih guys. Touch sampling rate-nya nggak tahu berapa, cuma ya responsif sih menurut gue ya. Dan gue buat main game pun nggak ada komplain, karena gue selalu pakai resolusinya 1080p dan 60 Hz. Terus dipakainya juga nggak terlalu intens ya, oke sih guys. Untuk spek maksimalnya layarnya bisa sampai resolusi Ultra HD atau 1440p ya. Refresh rate-nya bisa sampai 120 Hz. Layarnya juga ini udah LTPO2 guys. TPO2 apa 3 kalau nggak salah situ ya. Bisa sampai refresh rate 1 Hz, dan ini bener sih, no gimmick. Kita nyalain, bisa kelihatannya dari sini guys. Version number. Tawannya dari sini. Developer option. Show refresh rate 120 ke 1. Ini no gimmick sih guys. Jadi layarnya bisa sampai 1 Hz beneran. Untuk fiturnya banyak dan lengkap. Juga aman guys buat mata. Dia banyak banget protection eye-nya. Ada eye comfort, lebih kuning ya. Ada anti flicker juga. Lalu ada bedtime mode, dia kalau nggak salah ini ya beginilah nih, ada kuning gini. Untuk settingnya dia ada dark mode, light mode, ada auto brightness, screen colornya seperti ini, ada pro, vivid, natural. Ini bisa setting warna default aja. Terus display size bisa ganti font, display size, ada image sharpener. Ini gimmick sih menurut saya ya. Dia color boost nih, HDR biasanya kurang lebih seperti itu. Ini settingan refresh rate-nya guys. Untuk settingan high dia bisa setting per aplikasi. Nih jadi aplikasi Axis nih kan defaultnya 60 Hz, bisa jadi 120. Ini berasa sih guys, kenceng guys. Modenya seperti itu. Banyak sih spesifikasinya, nanti kita tampilkan lah ya di layar untuk full lengkapnya beserta lain-lainnya. Oke. Kurang lebih seperti itu guys untuk layar. Oke guys, lanjut ke part selanjutnya. Oke. Part selanjutnya ini gue mau bahas OS guys. Di sini ada beberapa poin penting yang akan gue sampaikan. Pertama, untuk janji update OS-nya itu 4 tahun Android updates dengan 5 tahun security updates.
cukup oke sih, tapi untuk masalah dibanding kompetitor lain gitu, misalnya Samsung atau Google, wah ini mah masih kurang ya guys. Untuk experience OS-nya sendiri gue agak mix sih. Pertama, update OS-nya ini tuh agak gimana ya, bisa dibilang kurang jelas sih guys. Bukan kurang jelas dari janjinya, kurang jelas di update-nya sendiri. Kadang dia di per globalnya itu global, Eropa, India itu jauh guys bedanya. Ini udah gue flash ke ROM Eropa. ROM Eropa sendiri ini ekor 802. Oke. Di update patch-nya itu di Mei. Nah, kalau ROM global guys, ekornya masih 604. 604 sendiri di update patch-nya itu Maret guys. Gimana udah lewat 2 bulan. Ini global belum dapat sama sekali nih, global ROW ya, Raw Rest of World. Itu belum dapat sama sekali, masih di 604. Pertama dapat gua HP ini ya di global 604. Gua unlock bootloader, flash ke Eropa, naik ke 610. Ternyata pindah ke 610, ada lagi di ROM India. Update ekor 802. Pindah lagi dong gua, unlock lagi ke region India. Seminggu update lagi ke EU, ya udah gue balik ke EU aja. Di India itu ada bug notif itu agak delay. Gampang sih guys untuk tutor pindah-pindah ROM-nya tuh. Penting udah di relock aja jadi aman. Unlock, pindah ROM, flash, relock, udah aman sih. Yang mau gue bahas di sini ya ROM global tadi guys, yang masih stok di ekor 604. Ini parah sih, udah lewat 2 bulan ya dari security patch. Untuk HP sekelas 10 juta dan setinggi ini brandnya udah kurang banget sih. Ya paling itu doang sih kekurangannya. Untuk OS-nya ya so far so good sih, aman, nggak ada bug-bug terlalu. Ada sih beberapa, cuman ya oke lah. Nanti gue bisa jelasin bugnya seperti apa. Bisa lihat di video ini aja gimana bugnya. Dengan update 802 ini yang berubah nih guys. Nih dia ini sistem UI-nya berubah jadi ala-ala iOS gini guys. Nih ada 2 slider gede gini yang berubah ini. Terus juga di-introduce Trinity Engine ini seperti ya booster doang sih, biar lebih lancar nih. Ada RAM virtualization, ROM virtualization, CPU virtualization, ada dynamic computing engine. Ya bisa dibilang gimmick tapi ya di belakang layar sih guys. Kurang lebih seperti ini. Dan untuk fitur lain kami bakalan jelasin secara lengkap di video berikut ya guys. Oke, lanjut ke part terakhir yaitu kesimpulan. Menurut gua nih HP untuk harga 10 sampai 15 jutaan sih udah bisa dibilang best buy banget ya. Fiturnya lengkap, kameranya bagus, performance-nya kenceng, Antutunya 2,1 juta, gimana nggak kenceng. Yang kurang menurut gua ya tadi update OS kurang jelas. Yang kedua layar curve sih guys. Kalau flat lebih berfungsi, tapi ini keren. Yang ketiga, yang paling penting menurut gua, karena HP ini nggak masuk resmi, jadi harus ngurus ini tuh. Kalau masuk resmi itu ribet guys. Email suatu saat bisa keblokir. Sempat sih katanya mau resmi di OnePlus 11 kemarin, ternyata hanya April Fools. Selain itu udah oke banget sih guys untuk harga 10 sampai 15 jutaan. Oke guys, sepertinya video kali ini cukup ya. Jika ada pertanyaan, boleh lempar di kolom komentar, pasti akan gua jawab. Jika suka sama videonya, boleh di like. Jika penasaran sama video full gamingnya, boleh di subscribe dan nyalain loncengnya, biar gak ketinggalan nih saat videonya rilis. Makasih banyak yang udah menonton sampai habis. Have a nice day.
Good Time Gadget out. Thank you guys.